Baik, kita akan lanjutkan pembahasan akidah. Pembahasan sebelumnya kita membahas yaitu awal mula terjadinya kesyirikan. Awal mula terjadinya kesyirikan yang dilakukan oleh kaum Nabi Nuh. Kemudian kita juga sudah membahas bagaimana penjagaan syariat Islam agar umatnya tidak jatuh kepada kesyirikan. Baik, sekarang kita akan membahas tentang syubhat-syubhat orang-orang musyrikin. Syubhat-syubhat orang-orang musyrikin dalam melakukan kesyirikan. Pembahasan ini dibahas secara mendetail setiap Rabu pagi di pembahasan kitab Kasyfus Syubhat. Kitab yang membahas tentang bagaimana membantah syubhat-syubhat para pelaku kesyirikan ketika mereka melegalkan perbuatan syirik-syirik mereka. Syubhat ini jamaah, kenapa dikatakan asyubhat, asyibah, tasbih? Adanya kemiripan dari satu sisi dengan sisi yang lain. Ketika kita mengatakan fulan mirip dengan si Alan, ketika kita katakan adanya kemiripan berarti ada sisi kesamaan. Di sisi kesamaan itulah yang kemudian menjadi syubhat, ya, menjadi perkara syubhat. Di antaranya yang pertama, syubhat yang pertama, penulis hafizahullah ta'ala mengatakan syubhatun takadu takunu mushtarikah baina tawaifil musyrikin fi mukhtalifil umam, yaitu syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang musyrikin sejak zaman dahulu. Apa itu? Hiya syubhatu ihtijaji bima kana alaihi al-aba wal ajdad, yaitu mereka melontarkan syubhat-syubhat alasan itu karena hal tersebut dilakukan oleh nenek moyang mereka. Kenapa ini tidak boleh padahal dilakukan oleh si fulan, si alan, bapak, kiai dan lain sebagainya? Itu syubhatul ihtijaj bima kana alaihi al-aba wal ajdad. Alasan ini jamaah tidak saja dilontarkan oleh orang-orang yang melakukan kesyirikan di zaman sekarang, tetapi hal ini dilakukan oleh zaman Rasul, bahkan zaman sebelum Nabi Muhammad itu diutus. Allah mengabadikan salah satunya dalam surat Al-Zukhruf ayat 23. Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin. Dan demikian tidaklah kami mengutus sebelum engkau siapa seorang rasul pada satu negeri kecuali min nadhirin, dia memberikan peringatan kepada kaumnya. Qala mutrafuha,
Di antara mereka terutama orang-orang kaya, orang terpandang, tokoh-tokoh mengatakan inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Sungguh kami mendapati nenek moyang kami melakukan sebagaimana yang kami lakukan dan kami mengikuti jejak-jejak mereka. Jadi ini syubhat yang dilontarkan. Kenapa tidak boleh diamalkan, dilakukan, padahal ini sudah lumrah di kalangan masyarakat. Kenapa ini dilakukan padahal Kiai Fulan, Kiai Alan juga melakukannya? Kenapa terlarang padahal yang melakukan sungguh lebih banyak dibandingkan yang meninggalkan? Inilah syubhat yang dilontarkan pertama oleh para pelaku kesyirikan. Karena itu jamaah yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang masalah ini dalam Al-Quran. Sebagaimana disebutkan bantahan yang lain, qala awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alaihi aba'akum. Sekiranya kalian bisa mendatangkan petunjuk yang lebih baik dibandingkan apa yang ditempuh oleh nenek moyang kalian. Walau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Kebanyakan orang-orang musyrikin, pelaku-pelaku kesyirikan, mereka mengamalkan sekalipun mereka tidak mengetahuinya. Pokoknya diamalkan. Kenapa? Kalau orang baheula lagi migawean. Ini jelas alasan yang tak berdalil. Tapi tidak mutlak kemudian mengikuti nenek moyang itu tercela. Kapan tercela? Ketika melakukan kesyirikan, melakukan keburukan. Adapun melakukan kebaikan, maka ini diperbolehkan. Seperti ucapan Yusuf alaihissalam, wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ma kana lana an nusyrika billahi min syai'. Nabi Yusuf berhujjah, berdalil, yaitu dengan agama nenek moyangnya. Siapa? Ibrahim, Ishaq, Yaqub. Apa itu? Ma kana lana an nusyrika billahi min syai'. Kami tidak pernah melakukan kesyirikan sekecil apapun. Ini boleh berhujjah dalam perkara-perkara yang baik. Sebagaimana orang-orang yang masuk surga nanti, mereka akan diikuti jejak kebaikannya oleh keturunan-keturunannya, dan mereka dikumpulkan di surga. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Tur, walladzina amanu wattaba'tum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Adapun orang-orang yang beriman, lantas keimanannya diikuti oleh keturunan-keturunannya, alhaqna bihim, maka mereka akan ditemukan, akan mengikuti, akan diikuti oleh keturunan-keturunannya dalam keimanan, pada akhirnya dikumpulkan di surga. Jadi jamaah yang rahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, coba kita lihat bagaimana kesyirikan yang pertama pada zaman Nabi Nuh. Apa alasan mereka ketika mereka melakukan kesyirikan? Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya dalam surat Al-Mu'minin contohnya.
Ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairi afala tattaqun. Wahai kaumku, sembahlah Allah, sungguh kalian tidak memiliki sesembahan kecuali Allah. Afala tattaqun, lantas kenapa kalian tidak bertakwa? Kenapa kalian tidak menyembah Allah tabaraka wa taala? Apa lantas kata orang dari kalangan kaumnya, tokoh-tokoh kaumnya, faqala al-mala'u alladziina kafaru min qaumihi. Berbicaralah salah satu tokoh orang kafir pada kaum Nabi Nuh, ma hadza illa basyarum mithlukum. Apaan ini? Dia sama seperti kita manusia. Yuridu an yatafaddala 'alaikum walau syaa Allah la anzala malaikatan ma sami'na bihadza fi aba'ina al-awwalin. Kalau memang dia benar, ya, maka tentunya hal itu juga akan terdengar, akan sampai kepada kita apa yang dilakukan oleh nenek moyang kita yang pertama. Jadi jamaah yang rahmati Allah tabaraka wa taala, ini syubhat yang pertama yang menjadikan hujjah dilakukan oleh orang-orang yang melakukan kesyirikan adalah karena kesyirikan itu dilakukan oleh karuhun-karuhun atau nenek-nenek moyang mereka. Dan lantas itu terus menerus. Ya. Kesyirikan sederhana misalnya ketika anak yang baru saja lahir lantas dipakaikan kalung jimat. Kalung emas kenapa boleh, kalung jimat tidak boleh? Sama-sama kalung, kan begitu syubhatnya. Padahal kalung ini sudah dilakukan oleh nenek-nenek moyang kami turun-temurun. Maka ini hujah akan senantiasa ada, seperti itu alasannya dari para pelaku kesyirikan. Contohnya juga apa yang dikatakan Nabi Saleh kepada kaumnya, sembahlah Allah dan tidak ada sesembahan kecuali Allah. Atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una. Apa kamu melarang kami menyembah sesembahan yang disembah oleh nenek moyang kami itu? Alasannya apa? Nenek moyang. Nabi Ibrahim ketika berdakwah kepada kaumnya, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah Namrud, ada yang menyembah berhala. Ketika diajak untuk beribadah hanya kepada Allah, mereka mengatakan bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Kami tidaklah melakukan ini kecuali kami dapati nenek moyang kami melakukan hal ini. Nabi Musa ketika berdakwah kepada Fir'aun, ya, apa kata Fir'aun? Qala fama balul qurunil ula. Kalau kamu mendakwahkan dakwah tauhid kepada kami, lantas bagaimana dengan para nenek moyang kami yang pertama? Lalu coba kita dengar apa yang dikatakan oleh musyrikin di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul mengatakan, "Qul la ilaha illallah, qul la ilaha illallah tuflihun." Ucapkan la ilaha illallah, kalian akan beruntung, kalian akan menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang selamat. Ma sami'na bihadza fi millatil akhirati in hadza illa ikhtilaq. Kami belum pernah mendengar sebelumnya ucapan ini dari nenek moyang kami. Lantas jemaah, ternyata ucapan-ucapan seperti ini sudah turun-temurun sebagaimana kesyirikan itu dilakukan. Maka melalui majlis ini subhat-subhat yang berkaitan dengan perkara kesyirikan nanti kita urai. Yang seringkali muncul
Ya, apakah boleh tawasulan? Ya, apakah boleh apa? Tawasulan di pengajian kelompok A mah katanya tidak boleh. Kelompok B mah boleh. Saya jadi bingung, bagaimana caranya? Ngaji. Caranya apa? Ngaji. Orang bingung itu karena tidak punya ilmu. Kalau tidak punya ilmu, setiap yang kuning dinilai emas. Ketika dipegang, biye. Ternyata bukan apa? Bukan emas. Yang kedua, syubhat yang kedua, yaitu syubhat yang dilontarkan oleh para penyembah kubur. Apa itu? Mereka mengira bahwasanya masuk Islam, masuk surga cukup dengan la ilaha illallah saja. Sehingga kemudian jemaah, pemahaman tentang la ilaha illallah ini lebih dipahami oleh Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Thalib dibandingkan orang-orang yang sekarang mereka mengatakan seorang muslim. Tapi apa? Tidak bisa membedakan mana syirik, mana tauhid. Mana syirik, mana tauhid. Alasannya apa? Karena mereka mengatakan bahwa cukup dengan ucapan, maka itu sudah apa? Sudah menyebabkan dia masuk ke dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kita jawab atas syubhat ini jamaah, seperti orang mengatakan fa inna Allaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Allah mengharamkan neraka kepada orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan berharap wajah dari Allah. Hanya ucapan. Maka kita jawab, inna hadhil ahaditha laysat ala itlaqiha. Hadis-hadis yang mengucapkan la ilaha illallah tidak secara itlaq, secara umum, hanya sekedar mengucapkan saja. Wa inna ma hiya muqayyadatun bi ahadithi ukhra jaa fiha. Akan tetapi hadis-hadis ini yang hanya membatasi pada ucapan juga dikuatkan oleh hadis-hadis yang lain. Apa di antaranya? Man qala la ilaha illallah an ya'taqida ma'naha biqalbihi wa ya'malu bi muqtadaha fayakfuru bima ya'budu min dunillah. Karena itu di antaranya ucapan seseorang la ilaha illallah ya'taqiduha ma'naha biqalbihi, maka dia artinya harus dipahami, harus diamalkan konsekuensinya, yaitu tidak beribadah kecuali kepada Allah. Karena itu hadis yang tadi dari Itban, fa inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Fal munafiquna yaqulu la ilaha illallah bi alsinatihim. Demikian juga orang-orang munafik melafadzkan la ilaha illallah dengan lisannya, tetapi Allah mengancam innal munafiqina fi darki asfali minan nar. Justru orang munafik itu terancam masuk ke dalam neraka yang paling dalam. Kenapa? Karena hanya sekedar ucapan yang tidak sampai kepada hati. Jadi apa? Ucapan saja itu tidak apa? Tidak bermanfaat. Sampai apa? Mengamalkan dan tahu konsekuensinya. Dalam hadis Muslim disebutkan man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah. Nah, hadis ini yang menguatkan hadis-hadis yang lainnya,
Siapa mengucapkan la ilaha illallah dan dia kufur terhadap sesembahan selain Allah, harama maluhu wa damuhu hisabuhu 'ala Allah. Jadi mentauhidkan Allah konsekuensinya meninggalkan sesembahan selain Allah tabaraka wa taala. Dalil bahwasanya la ilaha illallah hanya sebatas pada ucapan, maka terbantahkan syubhat itu dengan firman Allah, innal munafiqina fi darki asfali minan nar. Bahwasanya ucapan saja itu tidak cukup. Syubhat yang ketiga. Syubhat yang ketiga yaitu beranggapan bahwa tidak akan terjadi kesyirikan pada umat ini. Ya. Pokoknya orang yang sudah masuk Islam tidak akan jatuh kepada kesyirikan. Dan ini ternyata terlontarkan oleh tokoh-tokoh, ya, kemudian juga viral di media sosial, sehingga apa? Orang serampangan melakukan kesyirikan di mana-mana. Kenapa? Karena mereka beranggapan tidak akan terjadi kesyirikan. Padahal Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya umat ini akan mengikuti jejak umat-umat terdahulu dari kalangan Yahudi dan Nasrani, sampai mereka apa? Mengikuti jejak-jejak mereka. Artinya apa? Tidak adanya kesyirikan pada umat ini terbantahkan dengan hadis Rasulullah SAW tadi. Sebagaimana pada kaum ya, Yahudi dan Nasrani ada kesyirikan, juga pada umat ini akan ada. Ya. Rasul mengatakan la tattabi'anna sunana man kana qablakum. Kalian akan mengikuti jejak-jejak kaum-kaum sebelum kalian. Shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta law dakhalu ya juhri dhabbin la dakhaltumuhu. Setapak, sejengkal, selangkah demi selangkah, sampai pun mereka masuk ke lubang biawak, mereka akan ikuti. Di antara yang diikuti adalah melakukan apa? Kesyirikan. Dan terbantahkan masalah ini di dalam kitab Tauhid. Bagaimana Rasulullah SAW di banyak hadis-hadis menjelang wafatnya, beliau mengingatkan umatnya dari bahaya apa? Kesyirikan. Yang keempat, yaitu yang berkaitan dengan syubhat syafaat. Apa syafaat itu jemaah? Pertolongan. Masalah ini jamaah yang rahmati Allah tabaraka wa taala sebutkan di dalam Al-Quran. Di antara syubhat yang dilontarkan oleh para pelaku kesyirikan adalah kami ini para pelaku dosa, kami ini orang kotor. Kalau orang kotor menghadap zat yang maha suci tidak pantas. Harus ada apa? Pertolongan. Harus ada pelantara. Siapa pelantaranya? Orang-orang yang saleh. Yang hidup kalau sudah meninggal. Kenapa? Karena dia beranggapan sudah berjumpa dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagian disebutkan ya buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Sungguh mereka telah beribadah kepada selain Allah yang tidak memberikan kemadaratan dan manfaat. Wa yaquluna haula'i syufa'una indallah. Mereka adalah penolong-penolong kami di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Syafaat, betul ada syafaat. Ya, syafaat itu betul ada. Qulillahi syafa'atu jami'an. Tapi syafaat itu milik Allah Tabaraka wa Ta'ala seluruhnya. Diberikan kepada
hamba-hambanya yang akan memberikan syafaat atas izin Allah. Seperti Rasul akan memberikan syafaat kepada umatnya. Puasa Al-Quran, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamata syafi'an li ashabi. Dia tidak serampangan kemudian atas nama syafaat, lantas kemudian dia melegalkan seluruhnya dengan mendatangi orang-orang soleh yang telah meninggal, meminta pertolongan atas hajat-hajat kebutuhan mereka, dari mulai pekerjaan, rizki, jodoh, momongan, dan lain sebagainya. Meminta syafaat pertolongan ya kepada apa? Kepada orang-orang soleh yang telah meninggal. Maka Allah mengatakan, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a. Betapa banyak malaikat-malaikat di langit, mereka tidak mampu memberikan syafaat sekecil apapun, illa min ba'di ayyadana Allah liman yasha'u wa yarda, kecuali atas seizin Allah dan atas ridhonya. Yang terakhir, yaitu yang berkaitan dengan manzilatus sholihin atau makanatul musyrik, makanatus sholihin, kedudukan orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh betul memiliki kedudukan, tidak perlu diragukan itu. Ketika mereka hidup ataupun setelah meninggal, tetapi meminta dan memohon, menjadikan mereka sebagai pelantara ketika mereka sudah meninggal, maka ini jelas adalah kesyirikan. Ini jelas yang dilakukan oleh apa? Orang-orang musyrikin sejak zaman dahulu sampai sekarang. Dengan hujannya apa? Dia orang soleh. Tidak ada orang meninggal yang paling soleh kecuali Rasul. Tidak ada orang yang meninggal setelah Rasul yang paling soleh kecuali Abu Bakar, Umar, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Nyatanya ketika Umar menghadapi paceklik yang berkepanjangan, tidak menjadikan kemudian Rasul yang telah meninggal itu dijadikan sebagai apa? Sebagai penolong atau perantara karena kedudukannya. Tapi mendatangi pamannya yaitu Al-Abbas yang masih apa? Yang masih hidup. Kesimpulannya jamaah yang rahmati Allah tabaraka wa taala, terkait dengan syubhat-syubhat orang-orang musyrikin tadi, yang pertama apa? Berdalil dengan apa yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Yang kedua, tidak terjadi kesyirikan pada umat Nabi Muhammad. Yang ketiga, yang kedua, tidak cukup dengan mengucapkan saja la ilaha illallah, tapi juga harus diamalkan dan tahu konsekuensinya. Yang ketiga, tadi apa yang ketiga? Tidak akan terjadi kesyirikan pada umat Nabi Muhammad. Yang keempat, yang berkaitan dengan syafaat, meminta pertolongan kepada orang-orang yang telah meninggal. Yang kelima, apa? Menjadikan orang soleh sebagai perantara. Wallahu ta'ala ala wa alam, walhamdulillahi rabbil alamin. Jika ada yang perlu dipertanyakan, silakan.